Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Nah, di depan gue ini sekarang ada satu buah produk handphone, yaitu Nokia seri 6600. Gue nggak mau ngebahas mengenai si Nokia 6600-nya, tapi gue mau ngebahas bahwasannya Nokia adalah produk terbaik atau handphone terbaik pada zamannya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman itu sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman itu nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Ya, Nokia. Siapa yang nggak kenal dengan Nokia yang slogannya adalah Connecting People, dan ringtone khasnya mereka adalah Nokia Tune yang tenenenet tenenenet tenenenet. Ya, itu adalah ringtone khasnya Nokia. Nggak ada di dunia ini atau bahkan mungkin di Indonesia ini yang nggak kenal Nokia pada zamannya ya, di tahun kurang lebih itu antara tahun 99, 2000-an, dan yang terakhir itu seingat gue Nokia itu jayanya di tahun 2009, 2010 itu sudah mulai redup ya penjualan Nokia, dan bahkan sempat ngejual produknya mereka Lumia itu ke Microsoft, tidak dengan merek dagangnya. Merek dagangnya itu tidak dijual. Yang mereka jual adalah produknya si Lumia tersebut ke Microsoft. Nah, Nokia ini pertama kali ada di dunia ini, mereka tidak bikin handphone. Mereka, gue lupa bikin apa, tapi yang jelas mereka tidak bikin handphone. Dan mulai beberapa tahun kemudian mereka masuk ke dunia itu industri perkabelan. Jadi mereka itu kayak bikin kawat untuk kabel, terus kawat tembaga buat kabel, tidak langsung merambah ke dunia handphone. Baru sekitar tahun 80-an, tahun 90-an awal itu mereka masuk ke dunia handphone, dan setahu gue masuk ke Indonesia itu di tahun 99 ya. Zaman dulu ada Nokia pisang, terus ada macam-macam ya, sampai dengan Nokia Communicator, itu semua mereka pernah buat gitu. Kenapa sih Nokia menurut gue adalah produk handphone terbaik di zamannya? Yang pertama adalah mengenai si mereknya Nokia itu sendiri. Nggak ada orang di Indonesia itu yang nggak kenal merek Nokia. Kalau menurut gue, kalau misalnya gue salah, tolong dibenerin di kolom komentar. Teman-teman bisa komen kalau misalnya gue ada kesalahan dalam menjelaskan ini semua. Di tahun 99 ke tahun 2000-an itu semua orang itu mengenal Nokia, dan produk Nokia pertama yang gue pakai itu adalah seri 3310. Kemudian juga diganti, waktu itu gue juga pernah pakai Nokia 2600, bukan seri 2600 klasik. Terus gue juga pernah pakai Nokia 3315, dan pernah juga ya pakai 6600, pernah pakai 7610, pernah pakai Nokia E63 seri Express Music 5800, terus 5300. Banyak banget seri-serinya Nokia yang inovasi itu ada di Nokia. Sorry ya, gue bilang inovasi kenapa ada di Nokia. Zaman dulu Nokia itu benar-benar berkarya, benar-benar bikin produk itu sesuatu hal yang baru. Kayak modelnya zaman dulu ada seri Nokia N90 yang model handphonenya itu kayak handycam. Terus ada seri komunikatornya mereka 5000, 9100, 9300, seri Nokia Ego. Yang terakhir komunikatornya mereka ada E7. Terus ada seri N97, ada N97 mini, macam-macam. Itu seri-seri untuk bisnisnya mereka ya. Seri komunikator itu adalah seri-seri bisnis, dan seri E itu adalah seri bisnis. Dan untuk kayak model-model Nokia yang esensial itu dikhususkan untuk pengguna yang umurnya sudah agak lanjut ya. Jadi supaya mereka gampang menggunakan handphonenya Nokia, mereka membuat seri-seri yang esensial. Dan kebetulan di sini gue juga nggak cuma punya satu box Nokia 6600. Di sini ada Nokia 7250, terus di sini ada Nokia 6233, dan terakhir gue punya seri Nokia 8850. Teman-teman boleh komen di kolom komentar handphone Nokia apa yang pernah temen punya ya, yang pernah teman-teman punya. Kayak gue dulu punya 7610, punya juga Engage Kidi, Engage Classic, itu gue pernah punya. Dan ya itu emang adalah seri gamingnya si Nokia. Dulu gue juga punya N81, pernah nyobain N95 juga, dan banyak halnya. Dan itu menurut gue suatu
experience atau pengalaman yang menurut gua nggak terlupakan gitu. Kita bisa main game, kita bisa komunikasi, kita bisa chatting, kita bisa. Zaman dulu itu teknologi internet itu belum segencar sekarang ya. Bahkan dulu di sekitar tahun 2005, 2003, 2004, 2005 antara tahun segitu teknologi 3G itu baru masuk ke Indonesia. Dan pada saat itu orang beranggapan 3G untuk video call karena memang untuk melakukan video call itu dibutuhkan koneksi jaringan yang bagus dan pada saat itu disediakan namanya teknologi 3G. Sebelum 3G dulu ada yang 2G namanya EDGE Edge ya. EDGE dan sebelum EDGE dulu ada GPRS karena kalau misalnya kita waktu dulu mau internetan kita harus aktifkan GPRS ke nomor operator kita dan pada saat itu memang nggak semua handphone bisa melakukan komunikasi internet gitu. Dan ya harus harus daftarin dulu nomor kita, aktifin GPRS ke nomor operator tersebut supaya kita bisa internetan di handphone ya. Salah satunya handphone Nokia ini macam-macam juga untuk OS-nya. Mereka ada yang pakai Java, ada yang pakai Symbian, ada juga yang pakai Migo ya. Migo itu OS-nya Nokia juga, serinya adalah di Nokia N900 kalau nggak salah. Itu adalah OS-nya mereka namanya Migo. Itu modelnya sudah seperti laptop atau sudah seperti komputer. Mereka juga ngeluarin seri-seri Nokia yang OS-nya pernah juga mereka pakai Windows Phone dan yang terakhir sekarang Nokia sudah pakai Android. Tapi gue mau ngebahas yang masalah-masalah dulunya aja gitu. Dimana Nokia adalah suatu produk handphone yang hampir semua orang itu pakai handphone Nokia. Karena dari sekian banyak handphone Nokia ini ya, itu chargernya mereka itu satu ya, modelnya itu dari dulu yang pertama adalah yang kepalanya besar dan sekarang itu untuk yang seri-seri seperti ini itu yang sudah kepalanya kecil. Jadi kalau misalnya kalian main ke rumah teman terus kalian lupa bawa casan, niscaya itu teman kalian masih punya charger yang sama dan bisa dipakai di Nokia kalian. Dan dulu nggak mikirin yang berapa kapasitas baterainya, terus kemudian berapa kapasitas pengecasannya, semua dicas sampai penuh dengan charger yang sama. Dan dulu waktu gua itu pertama-tama kenal handphone ya, selalu salesnya bilang kalau misalnya handphone baru jangan dipakai, maksimal dipakai itu dicoba dicas dulu selama 4 jam dan baru bisa dipakai. Entah itu adalah mitos atau bukan, tapi selama ini gua menjalankan hal itu gitu. Dan pada saat gue juga posisinya waktu itu kerja di handphone, gue selalu menginformasikan kepada customer gue dipakainya, dicas dulu selama 4 jam baru bisa dipakai normal. Entah itu rumor dari mana, terus kemudian mitos dari mana. Mungkin buat teman-teman yang tahu, teman-teman yang seumuran sama gue itu bisa tulis di kolom komentar kenapa sih alasannya handphone zaman dulu itu sebelum dipakai harus dicas dulu selama 4 jam. Terus kemudian alasannya yang kedua kenapa gue bilang Nokia adalah produk yang terbaik adalah after sales-nya. Hampir di seluruh kota besar di Indonesia itu ada service center Nokia. Walaupun waktu itu pelayanan service center Nokia itu nggak sebagus service center yang ada sekarang. Kayak misalnya kita harus ninggalin handphone kita selama 14 hari kerja dan nggak dapat penggantian handphone gitu. Tapi menurut gua mereka sudah memberikan pelayanan service center itu yang bagus pada zamannya, karena di masa itu banyak sekali service center Nokia. Dan service center Nokia yang pertama kali gua datengin itu adalah di Mall Metropolitan. Sekarang kalau misalnya teman-teman itu datang ke Mall Metropolitan, dulu tuh di Mall Metropolitan Bekasi ya, di Mall Metropolitan Bekasi dulu di lantai 2 ada store-nya Nokia, namanya Nokia Store. Kalau sekarang teman-teman datang, kalau nggak salah itu masih ada Nokia Store. Dan di lantai 3-nya itu ada service center Nokia yang sekarang itu sudah menjadi mega store-nya Erafone. Dulu itu ada service center Nokia di lantai 3 dan itu pertama kali gue datang ke service centernya Nokia untuk ngebenerin handphone temen gue yang LCD-nya rusak.
itu memang agak lama, butuh waktu yang lama. Waktu servis handphone di Nokia Service Center itu kurang lebih 14 hari sampai dengan handphone itu benar-benar normal. Entah kenapa dulu mungkin spare partnya mungkin susah, terus kemudian juga distribusinya nggak segampang sekarang. Mereka juga harus ngecek stok spare part di gudangnya mereka atau gimana, gue juga kurang paham. Sampai waktu itu servis nungguin sampai 14 hari. Oke, sorry tadi teman-teman, lampu di rumah gue mati, jadi gue baru bisa ngelanjutin sekarang lagi, dan gue langsung sambungin sama video yang udah gue bikin barusan. Tadi itu sampai mana? Sampai di service center ya. Gue pertama kali ke service center Nokia itu pada tahun berapa gue lupa, tapi itu ada di Mall Metropolitan Bekasi di lantai 3, dan sekarang itu jadi megastore-nya Erafon. Nah, nggak kayak service center sekarang ya. Kayak tadi gue cerita pernah bilang di video gue mengenai Samsung, gue benerin handphone di Samsung Service Center itu juga maksimal cuma 3 hari, dan paling cepat itu bisa dikerjakan 2-3 jam. Itu alasan yang kedua mengenai kenapa Nokia itu adalah produk yang bagus. Kemudian alasan yang ketiga adalah Nokia adalah satu-satunya produk pada saat itu yang punya aksesoris itu banyak, mulai dari Bluetooth headset, terus kemudian casing, charger, terus apalagi ya, charger desktop yang taruh di meja, terus kemudian ada lagi macam-macam lah. Dan di setiap penggunaan handphone Samsung itu biasanya selalu ada CD software dari handphone Nokia tersebut ya. Kayak contohnya ini di sini ada nggak ya, masih ada nggak ya CD software? Dan gue nggak pernah tahu, di sini udah nggak ada CD software-nya, dan gue nggak pernah tahu CD software tersebut itu untuk apa sampai sekarang. Mungkin buat teman-teman yang tahu juga CD software tersebut itu untuk apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Ini apakah ada CD software? Ini sampai ada 2 ya, maaf agak berantakan karena memang ini adalah produk-produk lama yang gue punya dari Nokia. Ya, ini harusnya di sini ada CD software, tapi karena memang ini adalah produk lama, gue juga nggak tahu ini sudah kemana. Itu selalu ada CD software, dan mereka itu selalu kayak misalnya ngasih kartu garansi terpisah kayak begini, dan itu kartu garansinya bener-bener kayak kartu garansi ya, bukan kayak sekarang yang cuman kertas doang. Terus kayak kemudian packagingnya itu juga bener-bener bukunya itu kayak bener-bener buku manual ya, user guide di sini tulisannya, bener-bener buku, bukan kayak cuman sekedar kertas aja gitu. Kalau sekarang harusnya bilangnya adalah kertas manual, bukan buku manual ya. Seperti itu teman-teman. Itu adalah alasan yang ketiga kenapa Nokia itu menjadi produk yang terbaik. Terus kemudian adalah alasan yang keempat mengenai softwarenya mereka. Softwarenya mereka mulai dari yang tadi gue bilang ada Migo, terus kemudian ada Symbian, ada Java, dan itu semua adalah software-software yang menurut gue sangat-sangat mudah dipakai oleh masyarakat di Indonesia khususnya gitu. Dan nggak ada di Indonesia ini kayaknya orang yang nggak bisa pakai handphone Nokia yang buka menunya itu di menu, pencet menu terus bintang tuh untuk buka kuncinya, terus mereka kasih tombol khusus untuk menu nih kayak di sini. Bener-bener user experience-nya mereka itu gampang banget dipakainya menurut gue ya karena gue dulu adalah pengguna handphone Nokia gitu. Dan alasan terakhir mungkin adalah harga ya. Buat handphone Nokia pada saat itu harga, gue pernah beli handphone Nokia baru seri 6600 ini di harga 2.500.000 atau 2.600.000, gue lupa. Dan ini benar-benar baru. Pada saat itu harga tersebut mereka itu benar-benar memberikan suatu user experience yang luar biasa gitu loh. Jadi kita beli dengan harga 2.600.000 itu kayak bener-bener beli sesuatu yang worth it banget. Ngeluarin duit itu bener-bener worth it banget gitu. Nggak yang apa ya, udah kita ngeluarin duit kayak beli handphone sekarang tuh. Gue jujur banyak banget ngeliatin handphone yang beredar second sekarang itu kayak mereka beli 2 hari, beli 3 hari baru buka box udah mereka jual lagi. Gue nggak tahu alasannya kenapa, tapi menurut gue mungkin mereka menyesal dengan ngeluarin harga 3 juta, 4 juta terus mereka beli suatu produk dan mereka nggak puas dengan produknya, akhirnya mereka jual lagi. Tapi pada saat itu dulu jarang banget handphone Nokia itu dijual langsung pada saat mereka habis buka box 2 hari kemudian mereka jual. Nggak, jarang banget gue menemukan hal itu. Rata-rata mereka kayak make handphone itu kayak
6 bulan, setahun, terus mereka baru jual second gitu, baru jual dan kita baru bisa menemukan secondnya gitu. Karena ya ini berdasarkan pengalaman gue juga. Kalau misalnya memang ada salah, mohon tolong dibenerin di kolom komentar ya teman-teman ya. Adalah masalah harga gitu. Harga yang kita keluarkan untuk handphone Nokia itu adalah suatu hal yang worth it menurut gue pada zamannya. Kita benar-benar ngumpulin uang untuk beli handphone dan kita mendapatkan sesuatu yang worth it. Dan packagingnya mereka menurut gue ini mewah banget, kardusnya itu bagus banget, terus build quality dari handphonenya itu oke, dan mudahnya mereka waktu dulu adalah gonta-ganti casing. Kita bisa ganti casing itu semau kita. Jadi benar-benar casing handphonenya bukan kayak sekarang yang casingnya itu dari luar terus kita ganti masukin ya. Teman-teman paham lah maksudnya, maksud gue tuh kayak gimana. Zaman dulu tuh Nokia mau ganti casing ya bener-bener si handphonenya diganti casing gitu. Mesinnya kita pindahin ke casing yang baru gitu, bukan cuman ditutupin pakai casing kayak sekarang gitu teman-teman. Ya, ini adalah sebuah cerita ya, cerita yang gue informasikan kepada teman-teman semua mengenai si raja ponsel pada saat itu ya, raja handphone di Indonesia itu adalah Nokia. Dan saat ini mereka itu sudah kalau gue bilang bangkrut, ya bangkrut, tapi mereka juga berjuang untuk bisa mengembalikan tahtanya di Indonesia ini. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Kalau misalnya ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan teman-teman boleh tulis di kolom komentar handphone Nokia apa yang dulu pernah kalian pakai. Kita coba nostalgia bareng. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman belum subscribe, pastikan sudah subscribe channel gue, karena insya Allah gue akan memberikan video-video mengenai gadget terbaru yang ada di Indonesia. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, kasih like-nya. Kalau nggak suka, di dislike aja. Dan dibantu share ke teman-teman kalian. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.